Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berkah.fam, bagaimana keadaannya hari ini? Saya doakan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang ke-1443 Hijriah bagi umat Muslim. Semoga amal soleh kita di bulan puasa, terus sedekah dan yang lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di bulan Syawal ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membuat konten mengenai proses pembuatan telur asin ya teman-teman. Mungkin sudah mainstream sudah banyak lah channel yang membahas tentang pembuatan telur asin. Untuk di Berkah.fam sendiri kita akan mereview pembuatan telur asin menggunakan konsentrat super red teman-teman. Bagaimana hasilnya ya teman-teman? Oke teman-teman, seperti pada umumnya lah proses pembuatan telur asin, yang pertama kita membutuhkan media untuk media untuk disatukan lah sama telur supaya nanti telurnya itu menjadi asin. Di Berkah.fam sendiri menggunakan batu bata teman-teman. Untuk batu batanya sendiri saya dibantu oleh teman saya. Saya meminta bantuan dua orang teman saya untuk menghancurkan batu bata supaya menjadi halus teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan batu bata, bisa serbuk batu bata, bisa menggunakan pasir, bisa sih pasir, terus menggunakan endut lumpur itu juga bisa teman-teman, dan abu juga bisa teman-teman, terserah teman-teman sendiri. Dan sekarang itu yang mudah itu dengan menggunakan air ya teman-teman. Air kasih garam, terus telur dibersihkan, terus dimasukkan ke air garam tadi. Nah untuk Berkah.fam saya rasa sih, saya pribadi saya sendiri sih, kalau saya pernah membuat dengan air saja, air terus garam, saya masukkan telurnya, sama dengan yang telur bebek saya dengan media batu bata teman-teman, itu lebih, saya rasa sendiri sih lebih enak dengan menggunakan batu bata teman-teman. Yang pertama kita menghaluskan serbuk bata kita teman-teman. Kalau manual teman-teman, kalau kita manual membersihkan menghaluskan batu bata dengan manual itu nanti kurang lembut teman-teman. Jadi untuk proses penyelupannya itu tadi nanti nggak bisa kita kepalkan, nggak bisa teman-teman, harus kita pendam, karena itu tadi kita tidak bisa lembut banget lah. Kalau kita beli serbuk bata yang menjual itu ya teman, yang halus itu, nah itu bisa kita kasih air, kita kasih garam perbandingan kalau saya 1:3 teman, nah itu nanti agak encer gitulah, kita celupkan nanti bisa nempel di telurnya. Tapi kalau manual itu nanti susah teman-teman, jadi saya sendiri kita pendam teman, telur bebeknya itu nggak bisa mengepal gitulah, kita pendamnya apa bahasa Indonesia ya, kita tanam gitulah, kita tanam. Yang pertama prosesnya sama, kita menghaluskan batu bata. Yang proses kedua teman-teman, kita membersihkan telur bebek, karena telur bebek itu ada yang kotor ya, kita bersihkan. Nah proses kedua kita bersihkan. Yang proses pembersihan ini kita menggunakan spons yang itu loh, yang kayak aluminium itu ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok sampai selesai. Kalau saya sih pertama saya rendam dulu telur bebeknya, kasih sunlight kira-kira 20 menit atau 10 menit, itu baru saya gosok-gosok. Setelah bersih telur bebeknya, nah yang itu kita membuat adonan medianya. Saya dengan batu bata teman-teman, batu bata perbandingan 1:3 kg batu bata, serbuk batu bata, 1 kilogramnya garam ya teman, garam kita aduk ya, jangan sampai encer sekali lah, terus
ya jangan sampai kental banget ya, pokoknya sedengan. Terus kita aduk. Nah terus kita yang ketiga itu kita gabungkan ya telur bebek dan serbuk yang kita tadi buat adonan ya teman-teman. Kalau di Berkah Farm sendiri saya pokoknya tidak bisa karena bentuk serbuk batanya itu kan manual ya, jadi nggak bisa lembut banget. Nah itu saya buatnya itu saya kasih ember. Nah itu ember saya kasih pertama, bawahnya itu media tadi, terus saya tumpuk telur, terus saya tutup dengan batu bata adonan media telur asin tadi, terus saya tumpuk di ember itu sampai full ya. Itu kalau ember cat itu yang saya pakai itu muat 150, kira-kira 150 lah kalau saya hitung kemarin teman-teman. Nah setelah kita sudah semua kita tumpuk telurnya, terus sampai nggak tertutup, nggak kelihatan, kita biarkan telur itu selama minimal 10 hari teman-teman. Tapi kalau pengen kalau pengen berminyak gitu minimal 13 hari teman-teman. Saya sendiri 13 hari teman-teman. 13 hari kita pendam telurnya sampai 13 hari. Nah di hari 13 kita bongkar, kita bersihkan lagi, terus kita kukus teman-teman. Nah prosesnya seperti itu, menunggu 13 hari, terus kita seperti biasa lah, kita ambil telurnya, terus kita bersihkan, terus kita kukus teman-teman. Untuk pengukusan telur asin sendiri saya sendiri itu 1 jam teman-teman, dengan kompor ya, saya masih skala kecil jadinya dengan panci kecil lah, sedang aja. Terus saya kukus selama 1 jam dengan api besar teman-teman, api besar selama 1 jam. Setelah 1 jam kita kita kukus, insya Allah nanti telur asinnya akan jadi teman-teman. Seperti itulah tampilannya untuk telur asin dengan menggunakan Super Red. Untuk kuningannya ini lumayan lah, enak dilihat lah ya teman-teman. Saya buat proses ini 2 kali ini dengan Super Red itu ya, untuk kuningannya lumayan sih. Tapi untuk hari sekarang ini kayaknya untuk Super Red ini kualitasnya pakannya teman-teman, pakannya ini kualitasnya menurun teman-teman. Padahal harganya naik drastis, tapi kualitasnya saya rasa ini semakin menurun, tidak orange seperti dulu lagi ya. Tapi ya untuk dibuat telur asin ya lumayan lah kalau bagi saya teman-teman. Itu ya teman-teman, untuk hasilnya seperti itu, Anda bisa melihat teman-teman, kuning telurnya seperti itu dan dalamnya hasilnya seperti itu teman-teman. Nah itulah proses pembuatan telur asin teman-teman. Semoga bermanfaat. Bila ingin bertanya mengenai apa itu pun boleh teman-teman komentar di video ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like, subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.